Tidak-tidaknya ada dua manfaat besar yang kita bisa petik. Yang pertama, manfaat yang kembali kepada kita semua yang hadir, baik itu anak, menantu, Ustaz Abdul Khair, Ustaz Samun Al-Ghazi, semuanya, cicit, cucu, semuanya, atau kepada kita yang hadir sebagai handai tawalan para jiran. Dan kedua adalah manfaat yang kembali kepada almarhum dan almarhumah Bapak Haji Masri beserta istri beliau. Ini diantara yang kita bisa petik. Yang pertama, manfaat bagi kita yang hadir. Apa itu manfaat bagi kita yang hadir? Amatlah sangat banyak manfaat acara malam hari ini. Yang pertama, silaturahim. Yang tadinya saudara sama saudara nggak ketemu, wasilah haul jadi ketemu. Yang tadinya tetangga sama tetangga nggak ketemu dengan kesibukan aktivitas yang berbeda-beda, wasilah ada haul jadi ketemu. Ini juga manfaat. Tapi yang terbesar hadirin, manfaat acara haul ini adalah zikrul maut, yakni kesadaran yang muncul pada kita bahwa kita bersama ini sama persis dengan almarhum Bapak Haji Masri. Sama. Beliau manusia, kita juga yang hadir manusia. Beliau punya nyawa, kita juga semuanya adalah punya nyawa. Beliau punya nyawa, kita punya nyawa. Beliau meninggal dunia, yakini hadirin, kita pun juga sama. Kita pun juga bakalan meninggal dunia. Waiting list saja, daftar tunggu. Semua kita pasti bakalan mati. Dan ini kesadaran ini akan merombak kehidupan kita menjadi lebih baik segalanya. Sebab man ukrima bidzikril maut ukrima bisalasi karomat. Siapa orang yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan adanya kesadaran kalau dirinya bakalan meninggal dunia, maka akan banyak manfaat. Setidak-tidaknya ada 3 manfaat yang muncul pada kita. Kalau kita sadar, kita pun sama dengan almarhum Bapak Haji Masri. Haji Masir, Bapak Haji Masir. Begitu. Apa itu manfaatnya? Yang pertama adalah takjilut taubah. Kita akan buru-buru bertaubat. Seringkali kita mohon sama Allah, jangan sampai saya mati sebelum bertaubat. Kalimatnya bagus, tapi yang lebih bagus muncul kesadaran, ngapa nggak tobat dulu sebelum mati? Jangan minta itu, berubah saja. Begitu. Takjilut taubah, buru-buru kita bertaubat. Sebab manfaat taubat, kata Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, setidak-tidaknya ada 2. Yang pertama, liyahsula lakat taufiq fil ibadah, agar kita diberi kemampuan ibadah. Sebab syu'mud dzunub menghalangi kita kedekatan dengan Allah. Yang kedua adalah lituqbala ibadatuk, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Allah Maha Suci, yang diterima yang suci-suci.
Yang kedua, al-qanaah. Kita akan memiliki sifat rasa cukup. Rasa cukup artinya menganggap banyak apa yang diberi oleh Allah meskipun nampak sedikit. Tidak kita pandang dikit banyak, yang kita pandang perhatian Allah. Andai sekarang dikata zaman ini susah, beras mahal, ini puyeng segala macam, tapi kalau mau jujur, kita memiliki qanaah, bakal muncul kesadaran. Biar kata ini zaman susah, kita udah pensiun, konveksi kita juga kembang kempis Senin Kamis, usaha kita payah, tapi kalau mau jujur, sampai nih malam kita masih makan. Betul nggak? Masih makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, itu sih bukan orang susah sebetulnya. Bukan. Kalau dia sadar masih hidup. Orang masih hidup itu rezekinya masih banyak di tangan Allah. Jangan takut. Jangan takut. Jangan. Masih hidup. Muslim yang memiliki qanaah, dia bakal nyontok hidupnya, mohon maaf dengan bahasa yang sederhana, kayak bulu ketiak. Tahu bulu ketek nggak? Dijepit-jepit hidup. Bener nggak? Hidup nggak? Hidup tuh dijepit-jepit. Apalagi saudara yang bisa jalan kemana-mana. Qanaah, merasa cukup dari pemberian Allah. Begitu rumah kita yang orang katanya rumahnya kecil, bagi orang qanaah tidak kecil. Orang sebut rumah kita RSSS. Orang kata rumah sangat sempit, dia salah, karena nggak punya qanaah. Orang punya qanaah RSSS, rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, betul nggak? Kasur dekat, sumur dekat, meja makan, ruang tamu, lah tempat kemana-mana dekat. Tempat apa namanya? Strategis. Sampai itu bini bangunin laki dari dapur pakai kaki, bang, nyampe. Saking apanya tuh? Strategisnya. Udah ya. Qanaah. Ada orang nampak rumahnya gede, Sabtu Minggu ke puncak, Sabtu Minggu ke puncak. Ngapain Pak nggak punya? Sumpah gue, lu rumahnya gede, sumpah. Ini nggak punya qanaah. Orang yang sadar kalau dia bakal mati, rumah gue gede, lah kontrakan semeter gede dibanding tanah kusir 2 meter. Bener nggak? Masih gede rumah kita. Dikata rumahnya kecil, besok brojo lagi anak. Besok brojo sampai anaknya 7, katanya kecil. Lain kata, lain bagaimana? Kalau kecil dia jangan punya anak. Anak lagi, brojo lagi, sampai tunji, hiji tahun, hiji bocah. Saudara, begitu. An-nasyat ini. Yang ketiga, an-nasyat fil ibadah. Semangat pada ibadah. Karena apa? Dengan dzikrul maut ini kita berharap agar supaya kita meninggal, saat meninggal kita dianugerahi husnul khotimah. Dan ini menarik, husnul khotimah, supaya meninggal kita dalam keadaan yang baik. Sampai kita bertanya bagaimana biar dapetin husnul khotimah. Ada cerita menarik berbicara amalan menuju husnul khotimah, buah daripada dzikrul maut. Dengan kita menghadiri majelis haul. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati, mufti besar Madhab Syafi'i di zamannya, dituliskan kisah menarik, saudara, dari Imam Sufyan As-Sawri, ulama yang meninggal di bawah 200 Hijriah. Ada orang dari Baghdad pergi haji. Sebelum ini kita bercerita di tempat tawaf dulu. Jadi ketika Imam Sufyan Sawri tawaf di Baitullah, tawaf. Ini tawaf ini ada zikir tersendiri. Ada bacaannya tawaf tuh. Lurus dengan Hajar Aswad.
kita baca bi Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Entah lurus pintu Ka'bah, dia doa Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal balada baladuka wal amna amnuka wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar. Jalan lagi lurus dengan rukun niroti pojok Ka'bah. Begitu dia baca Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il mandori wasu'il munqalabi fil ahli wal mali wal balad. Dia lurus dengan talang emas, pancoran Allahumma adzillani takhta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la adma'u ba'daha abada. Jalan lagi lurus dengan rukun syami. Allahumma jalu hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhamban maghfura wa tijaratan dan tabur ya aziz ya ghafur ya alim ma fis sudur akhrij min adulun tanur, dan terus rukun yang amali dan seterusnya. Ada doa-doa. Tapi ada seorang anak muda yang dia baca muter-muternya itu, dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu mulu solawat yang dia baca, solawat. Sampai akhirnya ditegur oleh Imam Sufyan As-Sawri. Dia bilang, ya fata, ama ta'lamu anna fi hadzal matafi adhkaran khassatan ma'suratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda, apakah Anda tidak tahu bahwa di tempat tawaf ini ada bacaan khusus masing-masing dari Nabi? Kenapa kamu bacanya sholawat terus? Begitu. Saudara sekalian, si anak muda nanya, man anta ya syekh? Tuan. Syekh itu dalam bahasa Arab artinya secara bahasa man balagha umruhu arba'ina sana. Syekh itu artinya orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Bahasa Arabnya syekh, bahasa Betawinya engkong. Yang udah 40 tahun ke atas tuh disebutnya engkong. Bahasa Arabnya syekh. Begitu. Ini secara bahasa. Tuan ini siapa? Begitu. Dia bilang, ana Sufyan As-Sawri. Saya ini namanya Sufyan Sawri. Hadirin, betapa kagetnya nih anak muda. Dia dengar itu nama kiai paling besarnya kiai di zamannya, ahli hadis, hafal hadis ribuan hadis, ulama besar. Begitu, nyari mah susah, pengen ketemu, ini ada di depannya. Dibilang saya Sufyan Sawri, dia kaget. Ya Tuan Syekh, kalau engkau ini bukan wali min auliyaillah, bukan ulama daripada ulama umatnya Rasulullah, saya nggak bakal cerita kejadian yang menimpa diri saya. Saya tahu Tuan, di dalam tawaf ini ada bacaan-bacaan khusus dari Nabi. Tapi saya baca sholawat ini ada sabab musababnya. Kenapa saya baca sholawat? Saya ini dari Baghdad mau pergi haji bareng sama bapak. Di tengah jalan bapak jatuh sakit. Akhirnya saya bikin kemah. Saya nyari obat karena di gurun pasir saya jauh. Pas saya dapatlah obat,
Balik ke tenda, Baba udah mati. Mati apa meninggal ya? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Ya suka-suka kita dah. Meninggal dunia babana. Bukan matinya yang saya tangisi, Tuhan. Tapi baba saya ini kulitnya putih, ngapa wajahnya jadi hitam? Begitu. Hitam ama kulit pantat wajah masih hitaman wajah baba saya. Saya kan sedih sebagai anak. Bagaimana kalau ada yang nengok takziah? Kalau dibuka itu tutup kain panjangnya wajahnya hitam, apa dikata? Saya bingung. Saya baca Yasin, saya baca Al-Quran di depan jasad terbujur dari saya punya abah. Karena saya lelah nyari obat, sampai saya tidur di Quran enggak berasa. Di depan abah saya, saat tidur saya ngimpi, Tuhan. Ngimpi ada orang pakai jubah putih, ganteng banget wajahnya. Dia datang, dia yang duluan takziah. Dia bilang, abah mau meninggal. Saya bilang iya. Begitu, lalu kemudian dibuka kain panjangnya, lalu diusap sama dia punya tangan. Ketika diusap, wajah baba saya berubah jadi putih kembali seperti sedia kala. Habis itu kemudian dia pergi. Maka saya kejar, Tuhan, jazakallah khair, Tuhan makasih banyak. Saya ini malu kalau ada yang takziah baba saya kok wajahnya jadi hitam, belum di akhirat masih di dunia. Alhamdulillah berkat pertolongan Tuhan baba saya jadi putih kembali seperti sedia kala. Kalau boleh tahu siapa sampean ini, Tuhan? Lalu dijawab sama yang ganteng dan pakai jubah putih itu, Ana Muhammad ibnu Abdillah, saya ini Rasulullah. Begitu. Saya kaget. Ya Rasulullah, abah saya ini apa hubungannya dengan engkau? Dan amalannya apa abah saya sampai kayak begini? Kata Nabi dalam mimpi itu, ya fata, inna abaka kana musrifan ala nafsihi walakinnahu yukfirus salata alaih. Abahmu ini dulu perilakunya menyimpang dari agama, kurang demen nama pengajian, demennya tahlil mulu berempat, balak 6 double it berempat, pakai batu bata ya, sama benang tuh di kupingnya. Demennya tahlilan berempat begitu. Enggak mau ibadah, tapi abahmu ini mulutnya demen banget baca sholawat kepadaku. Saat kau pergi nyari obat, babamu bilang, ya Rasulullah, saya ini umatmu mau menghadap kepada Allah, saya nggak ada amalan, ngadap sama Allah. Ya Rasulullah, tolongin ana ya Rasul, isfa'lana ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ana ghiyathun liman istaghatsa bi. Aku ini tukang nolong umatku yang minta tolong kepada. Maka saat itu kemudian aku terbangun dari tidurku. Aku buka itu kain panjang yang menutupi wajah abahku. Benar balik seperti sedia kala.
Sebab itulah saya enggak berhenti, udah enggak mau wiridan yang lain, pokoknya gua mau sholawat aja supaya meninggal husnul khotimah. Baba saya buktinya begitu. Dituliskan kisah ini oleh Sayyid Bakri Syato dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah pada halaman-halaman terakhir kitab beliau, saudara. Jadi manfaat yang terbesar dari hadirnya kita bersama ada zikrul maut, kesadaran kalau kita ini bakalan meninggal dunia. Lah kalau almarhum Babaji masih lah, anak-anaknya coba bisa ngumpulin kayak begini nih. Lah waktu kita meninggal kayak begini apa kagak? Ini wallahu a'lam. Nggak ngerti, kita hidup di zaman akhir. Di zaman akhir. Kalau zaman dulu pohon rambutan buahnya rambutan, pohon duren buahnya duren, mangga buahnya mangga, jeruk buahnya jeruk. Itu zaman dulu. Kita ini hidup di zaman akhir. Ada pohon namanya mengkudu, Pak, buahnya namanya buah pace. Pohonnya mengkudu, buahnya, ya Allah, babanya demen ke masjid, babanya demen nama tahlilan, demen maulid, malah anak cucunya dia yang menentang, ngamuk-ngamuk. Zaman akhir ada kayak begitu, saudara. Ada kayak begitu. Kata guru kita banyak malah tuh. Ini kan zaman. Kalau kita nggak berbekal sekarang, apa yang kita mau menghadap Allah? Begitu. Menghadap Allah. Karena itu kita penting menghadiri majelis haul, majelis tahlilan, supaya muncul kesadaran di dalam diri kita. Kita pun bakal meninggal dunia. Dan di akhirat nanti pada akhirnya tak ubahnya seperti orang Betawi tempo dulu, hajatan. Kalau kita hajatan di petukaan nih dulu-dulu, ya nggak ada catering-catering, ya pinjem piring sama tetangga. Bener nggak? Yang rada punyaan pinjem piring. Dan orang minjem piring ini bakal beda-beda sebagai kita pemilik piring, saudara. Depan rumah kita balikin piring sama kita bersih. Karena bersih, kira-kira ditaruh di tempat cucian nggak? Enggak. Ditaruh di mana? Rak piring. Kenapa? Ini bersih. Teman tetangga kita sebelah mana? Kanan. Balikin piringnya kotor. Kira-kira ditaruh di rak piring nggak? Ditaruh di mana? Cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih, baru dipindah ke rak piring. Betul nggak? Tetangga kita sebelah mana tuh? Kiri. Balikin piringnya hancur berantakan. Kira-kira ditaruh rak piring nggak? Ditaruh tempat cucian nggak? Ditaruh di mana? Sampai kapan? Selamanya. Tuh gambaran akhirat begitu. Kita ini sama, kullu maulud yuladu alal fitrah. Manusia lahir suci karena asalnya dari Tuhan yang suci. Dan kita menyadari innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik sama Allah. Kalau kita baliknya sama Allah bersih, ditaruh di tempat cucian enggak? Enggak. Ditaruh di mana? Rak piring. Apa namanya? Surga. Kenapa? Bersih. Kalau lah baliknya sama Allah kotor, ditaruh di rak piring enggak? Enggak. Di tempat mana? Cucian. Apa namanya? Neraka. Sampai kapan? Sampai bersih. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau udah bersih, baru surga. Lah kalau kita balik sama Allah hancur berantakan. Tuhannya ada 4, 5, 3, banyak. Tauhidnya rusak. Begitu tauhidnya. Nah, ditaruh di mana? Di tempat sampah. Sampai kapan?
Dia selamanya. Tinggal kita pilih. Ini nih muncul kesadaran bila kita sering hadir pada majelis haul seperti majelisnya Bapak Haji Masir ini, saudara. Ini manfaat buat kita. Tapi ngomong-ngomong di Petukangan tuh kalau acara haul sampai jam berapa ya? Ini jangan bully nih Ustaz. Tergantung. Jadi udahan. Mau saya tutup boleh? Ini bagaimana? Tadi tergantung. Ini nggak konsisten nih, gitu. Jangan kayak yang sekarang. Saudara sekalian, manfaat yang kedua yang kembali kepada almarhum Bapak Haji Masir. Apa manfaatnya? Banyak. Satu hari Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, Nabi ditanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'. Ya Rasulullah, ayahku udah gak ada, ibuku juga udah gak ada. Adakah jalan bakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada? Maka ketika ditanya begitu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya masih banyak." As-salatu alaihima. Ente kirim doa untuk keduanya. Ini acara semacam ini namanya mimbabi birril walad alal walidil mayyit. Acara semacam ini adalah di antara tanda baktinya anak kepada orang tua yang telah tidak ada. Dan ini bakal dibalas dengan balasan yang luar biasa dari Allah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, ittafaqu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil ma'isyah tarkat du'a lil walidain. Di antara sebab seretnya jalan rezeki kita, kurang kita kirim doa buat ayah bunda kita yang telah tidak ada. Maka biar kita rezekinya luas. Maka kayak begini, lihat kakek nenek kita makan bangku sekolah juga kagak. Emang juga makan bangku sekolah tuh raya, bener gak? Begitu. Anak banyak ya, biji tasbih 33 orang dulu. Begitu. Sekolah kagak. Kerja selagu-lagunya dah. Begitu. Tapi bisa ninggalin warisan. Seringkali rumah yang kita tempatin rumah dari mereka-mereka juga, betul nggak? Berkah. Dapat doa dari orang tua. Maka di antara cara bakti kita anak kepada orang tua, kirim doa. Semacam ini yang dilakukan oleh Bang Haji Abdul Khairni dan keluarga besarnya dah, Samuna, semuanya. Ini kayak begini nih, adalah dalam rangka baktinya anak kepada orang tua yang telah tidak ada. Besar balasannya dari Allah. Wal istighfaru lahuma, kata Nabi, mohonin ampun kesalahan keduanya. Banyakin baca Rabbik firli wali walidayya. Sebab apa? Orang yang sudah meninggal menantikan itu, la magfiratu mir rabbikum rahmah khairum mimma yajma'un. Ampunan dan rahmat Allah itu lebih baik dari yang apa dikumpulkan semuanya. Maka berharapnya ampunan, maka kita beristighfar untuk orang tua dalam rangka baktinya anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Terus wa infatu ahdihima, memenuhi pesan-pesan keduanya. Apa yang dipesan, andai orang tua kita nggak punya, lalu dia bilang, Baba ini belum haji, jadi kalau nanti kamu tong rezekinya banyak, ada duit udah haji, tolonglah dibadalin. Kita penuhi kayak begitu. Namanya birrul walad alal walidil mayyit, baktinya anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Atau dia ngomong, Baba ini belum ngorban, habis nggak punya duit,
Dari dulu korban perasaan, korban perasaan. Jadi kalau kemudian kamu besok lusa derajatnya tinggi, ada rezeki, tolonglah korbanin bapak. Tuh, kita tunaikan, namanya infadu ahdihima, memenuhi kepengenan pesan-pesan. Kamu jangan ribut, kakak sama ade, kakak lu sayang sama ade, ada suruh sama kakak, akur semuanya. Itu paling gedenya dan paling nyenengin daripada orang tua yang telah tidak ada. Wasilaturrahim allati la rahimalaka ila min kibalihima, menyambungkan tali saudara. Siapa nih? Daripada kakaknya baba kita, adiknya baba kita, kakaknya nyak kita, adiknya nyak kita, encang-encing kita. Kita sambungin, termasuk teman-teman baba kita. Baba kita dulu dagang, punya teman si anu parani. Itu bahagia orang tua di alam kubur kalau punya anak kayak begitu, menyambungkan silaturahim yang terhubung dengan almarhum dan almarhumah. Ini Nabi telah sampai. Maka betapa bahagianya orang tua. Haul aja seperti ini luar biasa. Senang, bangga dengan meninggalnya, karena tidak ada yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal dunia selain kiriman doa daripada anak, menantu, cucu, cicit, segalanya. Ini merupakan kebanggaan senyum kalaulah dibukakan hijab oleh Allah, anak menantu daripada almarhum bapak kita ini dan ibunda kita ini senyum dengan kayak begini, luar biasa. Girang berkah anak keturunannya seperti ini nih saudara, benar bangga. Apatah lagi Rasulullah SAW pernah bilang kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, tasaddaq ala mautak, kirim sedekahlah untuk orang-orang yang telah meninggal di antara keluargamu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad wakala malaikatan tahmiluna sadaqatil ahyalil amwat. Maka Allah itu punya malaikat yang tugasnya banyak. Salah satunya misinya khusus, yaitu membawa ganjaran pahala sedekah yang diberikan oleh anaknya. Anak sedekah pisang, jeruk, macam-macam, itu dibawa ganjarannya oleh malaikat. Disampaikan inilah fayafrahuna biha, kata Nabi, maka gembira yang dikubur itu asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih dibanding gembira di dunia diberi. Sebab sekarang udah nggak bisa ibadah, sekarang sudah dikubur, bisanya menerima. Maka apa yang diberikan oleh anak, menantu, cucu, segala macam nih, senangnya luar biasa. Dan kita berharap saat kita meninggal juga saudara, kayak begini nih amanah keturunan kita, mengenang kita, mengingat kita, luar biasa. Barakah. Apatah lagi kelak kalau cucunya daripada almarhum Baba Masir ini kan 30 ya kan, cicitnya ya, cucunya 27 ya kan. Kalau 27 satu Quran satu juz ya kan, satu cucu ya kan 27 juz, tambah mana kan khatam ya kan. Apa enggak girang tuh dikasih makanan banyak kayak begitu, luar biasa kelak kayak begitu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi manfaatnya banyak saudara. Acara ini yang kembali kepada almarhum almarhumah. Jadi kirim doa. Kemudian di dalamnya ada baca Quran, ada tahlil dan seterusnya. Ada sedekah di sana, ada istighfar, silaturahim, memenuhi kepengenannya. Ini adalah manfaat besar. Manfaat besar. Apatah lagi almarhum umurnya panjang 100 lebih, betul nggak? 103 tahun, kan luar biasa. Luar biasa ibadahnya. Umur kita nyampe apa kagak? Andai nyampe juga, jangan-jangan udah batuk-batukan begitu ya kan? Kan luar biasa, tukang silaturahim. Nggak mungkin sampai umurnya panjang kayak begitu. Jangan-jangan mondar-mandir ke masjid, mondar-mandir ke masjid yang sangat luar biasa, jangan-jangan. Kan kayak begitu sampai Allah kasih anugerah umur yang panjang kayak begitu.
Begitu, amat sangat luar biasa. Ini adalah satu kenikmatan, satu keberuntungan orang tua ketika meninggal anaknya bikinin haul, bikin kirim-kirim doa, nikmat, senangnya luar biasa. Tidak ada kebanggaan bagi orang yang muda wafat seperti bangganya kalaulah mereka dikirimin doa, dibikinin haul dan seterusnya. Sangat girang luar biasa, sangat girang luar biasa, girang luar biasa. Patut kita baca Fatihah buat anak, menantu, cucu, cicit semuanya daripada almarhumah ini. Moga Allah selalu berikan keberkahan kepada anak-anak almarhumah semuanya, anak keturunannya. Rezekinya makin luas, ilmunya pada manfaat, derajatnya pada tinggi semuanya, berkat bakti kepada orang tua meski telah tidak ada. Al-Fatihah. Buat kita bersama yang hadir ikut menggembirakan daripada keluarga, moga-moga kita semua juga ayah bunda kita yang muda di alam barzakh kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup ayah bunda kita diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah. Al-Fatihah. Saudara sekalian yang mulia, ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada majlis haul malam hari ini. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah, salatan taj'aluna biha wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil mahabbah li rasulillahi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha wa iyyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La tada' lana dhanban min majlisina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dzakarta wa la faqiran illa ghnaita wa la madinan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la aqiman illa wahabta wala maridan ila syafaita wala musafiran ila hafidta wala aduwan ila dammarta wa qasamta wa kabbadta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, fayassir umurana ya Allah, wasrah sudurana wa bis solihati a'malana wa ajalana ya akramal akramin. Allah barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma baina dhalik wa na'udzu bika ya Allah min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma baina dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.